Suka, tapi tak berbuah. Suka. Zaman dulu di rumah kawan saya pohon seri. Tahu pohon seri? Ada buahnya. Suka anak-anak makannya. Kalau kebanyakan makan sakit, ada tahunya. Jadi seseorang yang beriman, berislam, mesti berihsan. Itu yang dipakai nomor atau bahasanya oleh sahabat saya Profesor Dr. Omar bin Hidayat. Beriman, berislam, berihsan. Kita langsung kepada contoh sholat. Bapak Ibu, kita sudah menegakkan sholat. Dasarnya ialah iman kepada Allah, karena Allah pencipta semesta jagat raya. Kita diciptakan untuk beribadah. Struktur tubuh kita didesain memang bisa untuk sholat. Maka kaki tegak di atas sajadah. Ketika rukuk, pinggang bisa membungkuk. Ketika sujud, pinggang kita bisa melengkung. Ketika duduk antara bersujud, paha kita bisa berlipat. Allah mendesain struktur tubuh kita dengan performance penampilan untuk dipakai beribadah. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat, diajarkan dalam fikih, berdiri itu adalah rukun, lalu takbir, dan seterusnya. Pertanyaannya ialah, ketika Bapak Ibu mengerjakan ibadah sholat itu menyembah Allah, apakah terasa kepada Bapak dan Ibu Allah itu melihat kita, atau kita melihat Allah? Ada terasa? Udah kacau. Ada terasa? Kalau tak ada, ngapain kau sholat? Yang disembah itu siapa? Itulah kira-kira bidang tasawuf. Kalau cocok, pakai saya, kita teruskan. Kalau tak cocok, malam ini saja. Karena banyak orang takut belajar tasawuf, katanya nanti belajar tasawuf kalau tidak tuntas gila. Yuk, Bu, yang tak belajar itulah ya, Ibu yang bilang ya, gila, gila dunia. Maka dipindahkan ke bahasa yang simpel, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Jangan mengangkat istilah. Saya berhadapan dengan jamaah yang bukan baru belajar syariat, tarekat, hakikat, makrifat, tapi judulnya ialah manusia dan waktu hidupnya. Kita fokus ke sini. Tahun 1850, Bapak Ibu dulu di mana? Sudah ada? Belum. Dunia ini sudah ada. Alam ini sudah ada. Waktu sudah ada. Waktu sudah ada, tapi kita yang belum ada. Maka kita belum disebut waktu itu. Belum ada orang menyebut-nyebut Amiruddin MS. MS itu Muhammad Said. Bukan masih single. Bukan Melayu Serdang. Bukan Medan sekitarnya. Bukan Malaysia, Singapura. Itu pernah dibuat orang kepanjangan suka-suka di sini. Saya ceramah mulai 19 Mei tahun 76 di pengajian Prisma Pasar 5 Darussalam. Masih remaja saya. Amiruddin MS, oh masih single, betul. Ada yang melihat dan merasa
merasakan ini orang Melayu, ini Ustaz Melayu serta MS, betul. Lalu saya tambah di sana kembali tetangga saya yang jadi sambil ini Ustaz Medan Malaysia Singapura, betul. Yang betul ini adalah nama ayah saya Muhammad saya. Itu baru disebut setelah saya lahir. Setelah saya lahir. Pertanyaannya ialah ketika kita belum ada dan belum disebut, waktu sudah ada, orang-orang terdahulu kan sudah ada. Halo, orang-orang terdahulu kan sudah ada. Sudah ada yang berilmu, berjasa, pintar. Maka kalau kita baru sekarang disebut jangan sok-sok patena. Sebelum kita sudah ada orang-orang terdahulu. Betul? Nanti tahun 2150 kita masih ada. Kita masih disebut. Kepingin disebut, buat legasi. Karena waktu kita pendek. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan usia umatku antara 60 ke 70 tahun. Itu artinya kalau 60 lebih, 60 ke 70. Kalau 70 lebih, 70 ke 80, 90, 100 bisa. 101 Nabi Muhammad. Yang saya maksudnya dalam waktu yang singkat begitu rupa, ketika kita belum ada tapi orang-orang terdahulu sudah ada, maka mereka juga pernah berjasa sesuai dengan bidang tugasnya. Maka jangan pernah kita merasa kita saja yang ada. Orang-orang dulu sudah ada. Kita hidup sekian tahun, satu ketika kita tidak ada, tapi akan ada lagi anak cucu cicit kita generasi berikutnya. Betul? Pertanyaannya ialah ketika Bapak Ibu mengerjakan amal ibadah dan Bapak Ibu mengerjakan amal soleh, manakah nanti ketika kita sudah tiada secara hakikat, meskipun kita telah tiada, tapi amal ibadah kita tetap ada. Amal soleh atau amal ibadah. Saya kasih contoh. Bapak Ibu sholat tahajud di rumah, baca Quran, zikir, sholawat, itu amal ibadah atau amal soleh? Amal. Kok ada dua pendapat? Dalam pengertian yang saya ajarkan, amal ibadah itu adalah penghambaan diri kita kepada Allah. Sudah tertentu. Tugas kita adalah ibadah. Ibadah pokok adalah sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Ibadah pokok adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Tapi manusia juga adalah khalifah Allah di muka bumi. Diberi fasilitas pada dirinya maupun di luar dirinya untuk dapat dimanfaatkan, memberi manfaat kepada orang lain. Kalau Bapak Ibu baca Quran di rumah, berzikir, bersolawat, tetangga sebelah sakit, lalu dia ingin berobat ke rumah sakit tapi tidak ada mobil, lantas ketok-ketok pintu rumah Bapak, dipinjam mobil, Bapak kasih, dia pun senang bisa berobat. Itu amal ibadah atau amal soleh? Amal soleh. Amal soleh itu adalah buah daripada iman dan amal ibadah kita. Kalau sholat adalah hubungan kepada Allah,
Secara non material, kita yang sholat berjamaah di Masjid Ar-Ridho ini, ketika kita berkumpul di silaturahmi, saling mengenal, berteman, bersahabat, itu amal ibadah atau amal soleh? Amal soleh. Ketika bapak ibu rukuk sujud, amal ibadah. Jadi kalau ada orang yang tidak peduli kepada lingkungannya, kepada kawannya, apa itu? Maka bapak ibu, ilmu tasawuf, prakteknya tarekat, kerjaannya suluk, tidak dimaksudkan mengasingkan diri lalu tidak berteman kepada orang lain. Suluk 10 hari, 20 hari, 40 hari adalah momen dan metodologi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi setelah kita dekat kepada Allah, Allah meminta kita memberi manfaat kepada yang lain. Manfaat yang lain kepada manusia itu ada 4. Berapa bu? 4. Ada orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain dengan perhatiannya. Kayak kalau ketemu kita dengan dia senyum, ada tegur sapa, ada jabat tangan,